العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب يسير ولا تؤسر ربي تمم بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وبسندنا المتصل إلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى قدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفعاته ومداته وكرامته في الدارين آمين. باب في الخلع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي كلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. Khulu adalah membayar cerai, nebus talak. Kata si istri pada suaminya, kalau kamu ceraikan saya kasih uang sekian. Maka syaratnya adalah iwad khulu harus pasti jumlahnya, harus muayyan. Di sini diriwayatkan dari Sayyidina Thauban radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin, mana saja wanita atau wanita siapa saja sa'alat zaujaha yang meminta kepada suaminya tolakan akan ditalak, diceraikan bi ghairi ma ba'sin, pada selain sesuatu yang memudaratkan, pada kondisi yang tidak memaksa, faharamun alaiha raihatul jannah, maka haram di atasnya istri mendapatkan bau surga. Artinya dia dilarang masuk ke dalam surga Allah. Di sini diberikan catatan ma ghairi ma ba'sin. Tapi kalau suami memang tidak menunaikan haknya sebagai suami, maka si istri bisa-bisa saja mengajukan talak. Kalau diminta enggak mau, maka dibeli. Nah, membeli hak talak suami inilah yang dikatakan dengan khulu. Nah, hadis. وبه كان حدثنا عن أبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها أخبرته عن أبيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقالت أنا حبيبة بنت سهل. قال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت ابن قيس لزوجها. فلما جاء ثابت ابن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل، وذكرت ما شاء الله أن تذكره. وقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت ابن قيس خذ منها، فأخذ منها وجلس هي في أهلها. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Amrah bin Abdurrahman bin Sa'id bin Sa'ad bin Zurarah, sesungguhnya beliau telah meriwayatkan hadis kepada Imam Yahya bin Sa'id, diriwayatkan daripada Sayyidah binti Sahal al-Ansariyah, sesungguhnya Sayyidah Habibah binti Sahal kanat, ada ia di bawah Thabit bin Qais, di bawah artinya si istri bagi Sayyidina Thabit bin Qais bin Syammas. Dan sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar pada suatu hari untuk melakukan salat subuh. Wajada Habibah,
Ketika Nabi keluar dari rumah, Nabi menemukan Sayyidah Habibah binti Sahal sudah ada di dekat pintunya Nabi, fil ghalas, dalam kegelapan malam. Ghalas itu adalah waktu subuh yang masih gelap. Maka bersabdalah Nabi SAW, berkatalah Nabi, man hadhi, siapa orang ini? Nabi tidak tahu karena kegelapan malam. Beliau mengatakan, ana Habibah bintu Sahal. Nabi bertanya, masya'nuk, apa keadaanmu? Apa masalahmu? Qalat, la anna wala Thabit bin Qais. Tidak saya, tidak juga Thabit bin Qais. Li zawjiha, bagi suaminya Sayyidatina Habibah. Artinya cekcok antara beliau, atau tidak ada kecocokan antara Sayyidatina Habibah dengan Sayyidina Thabit. Maka tak kala datanglah Sayyidina Thabit bin Qais, datang untuk salat subuh. Maka berkata kepadanya Sayyidina Thabit oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini Habibah bintu Sahal. Wa zakarat masyaallah an tazkura. Dia telah sebutkan sesuatu yang berkehendak oleh Allah bahwa dia menyebutkannya. Nabi tidak mengulang apa yang diucapkan, tapi begitulah pada saat itu apa yang telah disampaikan oleh Sayyidah Habibah kepada baginda Nabi SAW. Berkatalah Habibah, Sayyidah Habibah, ya Rasulullah, kullu ma'atani indi, setiap apa saja yang pernah dia berikan bersamaku, ada di sisiku. Kullu ma'atani, setiap apa saja yang pernah diberikan kepadaku dulu sebagai mahar, indi, ada bersamaku. Artinya aku sudah siapkan. Yang penting dia mau menceraikan aku. Berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Sayyidina Thabit bin Qais, khudz minha, ambil olehmu yang sudah disiapkan, yang pernah kau berikan kepadanya, minha, darinya Sayyidah Habibah. Fa akhadha minha, lalu mengambil Sayyidina Thabit darinya Sayyidah Habibah. Wajalasa hiya fi ahliha, duduklah dianya Sayyidah Habibah di keluarganya, artinya dikembalikan ke rumah orang tuanya. Ini yang dikatakan khulu. Maka yang diberikan oleh istri kepada suami bukan hanya, enggak mesti senilai daripada mahar. Berapa saja syekh mutamawal, yang penting bernilai. Jasa juga boleh, benda juga boleh, yang penting barangnya muayyan. Kalau enggak muayyan, hukumnya tidak sah. Dikatakan begini, ceraikan saya, nanti kamu saya kasih sesuatu. Ceraikan saya, nanti kamu saya kasih mobil, tapi enggak tahu mobil yang mana, kendaraan yang mana, maka hukumnya tidak sah. Nah, kata pengadilan agama, dari sekian kasus yang pernah ada di pengadilan agama, khulu ini kasus yang paling sedikit sekali kejadiannya. Yang banyak adalah gugat cerai, ada yang dari istri, ada yang dari suami. Nah, sebetulnya suami kan bisa menceraikan saja, tapi Indonesia mengatakan gugat dulu. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا ابو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا ابو عمرو السروسي المديني عن عبد الله بن ابي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن حبيبة بنت سلم كانت عند ثابت بن قيس بن شمس فضربها فكسر بعضها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال خذ بعض مالها وفارقها فقال ويسر ذلك يا رسول الله قال نعم قال فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهما وفارقها ففعل. Nah,
Untuk menjelaskan apa makna hadis ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin, wanita yang minta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang mendesak, maka hukumnya haram. Maka di sini ada kejadian yang mendesak. Apa sih perkara yang dibolehkan oleh Nabi sehingga seseorang istri boleh minta cerai sama suaminya? Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya Sayyidah Habibah binti Sahal itu ada ia di bawah atau bersama Sayyidina Sabit bin Qais ibn Syammas pada robaha, maka dia memukul akannya istri, fakasara ba'daha, dia memecahkan atau mematahkan sebahagian tubuhnya. Nah, mungkin kalau di sini dikatakan tangannya. Nah, dipukul patah tangannya. Nah, ini namanya baksi. Nah, kalau udah punya suami seperti itu, lapor ke pengadilan minta cerai, itu tetap wanita itu dapat surga. Nah, suaminya mantan petinju atau mantan karate. Kalau suami orang lain, dia ngomong dulu, udah banyak ngomong, gak ada yang terjadi satupun. Saya tampar kamu, saya tendang kamu, memang ngomongnya begitu, tapi gak ada. Yang dia gak ngomong apa-apa, tapi dia langsung tangan di kepala, tangan kaki di doang punggung. Kemarin dah kapak aleh. Nah, sebelumnya udah ke apa tuh? Yang jauh situ. Nah, tabing. Sekarang ada patah pula tangannya. Nah, itu boleh lapor. Cari saja. Datanglah beliau kepada Nabi SAW setelah salat subuh. Fastakadhu ilai, mengadu ia wanita kepadanya Nabi, mengadukan ia wanita akannya kejadian patah tangan atau akannya suami kepadanya Nabi SAW. Maka memanggil oleh Nabi SAW akan Sayyidina Sabit, berkata, ya Nabi, khuz ba'da maliha, ambil olehmu sebagian hartanya, wa farikha, ceraikan olehmu akannya, ambil sebagian hartanya, kamu ceraikan dia. Waqala wa yasluhu dzalika ya Rasulullah, apakah pantas hal itu wahai Nabi? Bolehkah hal itu wahai Nabi? Nabi katakan boleh. Qala, berkata ya Nabi, berkata ya Sayyidina Thabit, fa inni asdaqtuha, maka sesungguhnya aku sudah memberi mahar kepadanya hadiqatain, 2 kebun. Pantasan begitu sikap. Nah, itu pula masalah bagi wanita kalau punya suami kaya. Nah, maharnya 2 kebun. Kalau di Indonesia tuh dua bidang kebun kelapa sawit. Tuh, bayangkan berapa kekayaannya. Wa huma biyadiha, kedua-duanya kebun ada di tangannya wanita. Itu mahar yang saya kasih. Maka nggak cocok pelayanan dilihat, mungkin masa ada 2 kebun, kopi terlambat juga, buat kopi nggak pandai, subuh-subuh teh panas nggak ada, roti nggak terhidang, ngamuk deh. Ini contoh kasus hari ini ya, kan sahabat ini lagi babnya. Sahabat ini sengaja dipilih oleh Allah untuk dibuat bertindak seperti itu sebagai sampel bagi umat. Nah, sama dengan sahabat yang mencuri, sahabat yang berzina, sahabat yang mencium, sahabat yang mabuk, sahabat yang watak di siang hari Ramadan. Nah, semuanya satu-satu sengaja dipilih oleh Allah itu sebagai contoh. Nah, kekerasan KDRT, Sayyidina Sabit yang dipilih. Nah, solusinya khudhuma wa farikha, ambil olehmu 2 kebun tersebut, ceraikan dia. Fa'al, maka melakukan ya Sayyidina Sabit radhiyallahu an. Hadis. Abi ilaika haddatsana Muhammad ibn Abdul Rahim al-Bazzar
البزاز قال حدثنا علي بن بحر القطان قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم عن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya seorang wanita, seorang istri Sayyidina Sabit bin Qaisin ikhtala'at, minta khulu ia darinya Sayyidina Sabit, maka menjadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iddahnya wanita sekali haid. Nah, hadis ini tidak diambil di dalam mazhab kita. Mazhab kita tetap mengatakan iddahnya sama dengan talak. Lalu ada pernyataan para ulama, apakah khulu itu talak atau khulu itu fasakh? Nah, kalau khulu kita katakan talak, kalaulah sempat nikah kembali antara laki-laki tersebut dengan wanita tersebut, maka talaknya berkurang kalau kita katakan talak. Tapi kalau kita katakan khulu, maka talaknya cukup 3. Nah, bagaimanapun dia tidak bisa dengan rujuk, dia harus dengan akad nikah yang baru. Maka khulu termasuk kategori ba'in sughra. Nah, ada ba'in kubro, dia akan menikah kembali kalau 5 fase itu dijalankan, kawin dengan laki-laki yang lain dulu dengan 5 tahapannya. Ada ba'in sughra, boleh dengan kembali tapi dengan akad nikah. Di antaranya khulu, di antaranya fasakh, di antaranya talak 1 habis iddah, talak 2 habis iddah. Kemudian ada ulama katakan ba'in akbar. Nah, bukan kubro lagi, akbar, yaitu sebuah perceraian yang tidak boleh kembali buat selama-lamanya sampai mati, bahkan ke surga nggak boleh mereka berkawin. Nah, yaitu yang namanya perceraian karena li'an. Nah, di sini ketika hadis ini diriwayatkan, maka ulama Syafi'iyah mengatakan lebih hadis ini mendukung kepada khulu adalah fasakh, bukan talak. Hal ini diambil oleh ulama Syafi'iyah, khulu fasakh bukan talak. Tetapi iddahnya tidak diambil. Iddahnya tetap 3 kali suci kalau berhaid. Hadis. Wabi kalau hadatsana Nabi an Malik an Nafi' an Ibnu Umar qala iddatul mukhtariyati haidatun. Iddah wanita yang dikhulu atau yang minta khulu sekali haid. Babun fil mamluka tu'taku wa hiya tahta hurin aw 'abdin. Bab menceritakan tentang seorang budak wanita yang baru saja dimerdekakan, wahia padahal dianya budak, di bawah, maksudnya sebagai istri dari seorang laki-laki merdeka atau laki-laki yang berstatus budak. Hadis. Ilaihi qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Hammad an Khalid al-Hadda an Sayyidina Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna mughithan kana abdan faqala ya Rasulullah isra' li ilayya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Baghira tattaqillah fa innahu zawjuki wa abu waladiki faqala ya Rasulullah ta'muruni bidhalik qala la innama ana syafi'un fakana dumu'uhu tasilu ala khaddihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Abbas ala ta'jabu min habbi muritin barirata wa budiha iyahu. Nah, ini juga dipilih oleh Allah, namanya Sayyidina Mughith. Nah, sebagian penggalan cerita Majnun Laila atau Romeo sama Julia. Nah, di kalangan sahabat ada juga hal yang seperti itu. Nah, kalau sekiranya hari ini ada kejadian yang sama, ada laki-laki patah hati, nah, patah semangat, ditinggal kawin dan sebagainya, maka ada ittiba'nya kepada sahabat. Betul, sahabat itu nggak perlu deh putus cinta seperti itu. Nah, tapi sengaja dipilih, dibuat oleh Allah sebagai contoh bagaimana umat ini menyelesaikan permasalahannya. Nah,
Nah, ini contoh sampel penyelesaian masalah bagi laki-laki yang sudah patah hati. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Sayyidina Mughith kana abdan, adalah dia dulu seorang budak. Faqala, berkata ia, ya Rasulullah, isfa'li ilaiha, tolong bela saya, tolong bela saya, tolong bela aku kepadanya, istrinya namanya Sayyidah Barirah. Jadi Sayyidah Barirah dan Sayyidina Mughith itu hidup damai-damai saja, kedua-duanya statusnya budak. Kemudian Sayyidah Barirah dibeli oleh Sayyidah Aisyah, kemudian dimerdekakan. Nah, setelah dia merdeka, dia pasrah dengan suaminya. Katanya, kita nggak setara lagi, saya merdeka, kamu budak, nggak selevel. Nah, ketika itu Sayyidah Barirah punya hak pasrah karena tidak sekufu. Terjadilah fasakh, ditinggalkanlah Sayyidina Mughith oleh Sayyidatina Barirah. Datanglah beliau jumpa Nabi, ya Rasulullah, bantu saya, tolong nasihati dia, saya nggak mampu berpisah dengan dia, telah ibu anak-anak saya. Berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oke, kata Nabi, ya Barirah, ittaqillah wa innahu zawjuk. Wahai Barirah, takutlah sama Allah, itu kan suamimu, itu kan bapak anakmu. Berkata ya Sayyidah Barirah, ya Rasulullah, atamurni bidzalik, apakah engkau memerintahkan aku dengan demikian? Kalau itu perintah wahai Nabi, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aku siap akan kembali kepada suami saya kalau itu perintahmu. Kata Nabi, lah, enggak, itu bukan perintah. Innama ana syafi', aku cuma menyarankan saja. Maka nadumu'u tasilu ala khaddihi, adalah air matanya Sayyidah Barirah, adalah air matanya Sayyidina Mughith itu mengalir atas pipinya. Jadi hadir. Nah, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abbas, wahai Abbas, ala ta'jab min hubbi Mughith Barirah? Apakah kamu enggak kagum dari cintanya Mughith kepada Barirah, kemudian bencinya Barirah kepada Mughith? Kagum enggak itu? Siapa yang buat? Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sejarahnya masih belum selesai itu. Akhirnya Sayyidina Mughith dapat nasihat, motivasi dari yang lain, dan dia merubah hidupnya. Selepas itu Sayyidina Mughith bangkit kembali dan berhasil dimerdekakan oleh majikannya. Datanglah Sayyidina Barirah jumpa Sayyidina Mughith. Dia lagi yang ngejar-ngejar Sayyidina Mughith. Sayyidina Mughith tidak mau lagi. Itu hadisnya lengkapnya begitu. Apa kata Sayyidina Mughith? Pisang tak berbuah dua kali. Sana Nabi Hamka di sini dibuat Zainuddin Hayati. Hadis. Ini kena hadatsana Utsman bin Abi Syaibah, kena hadatsana Affan, kena hadatsana Hammad an Qatadah, an Sa'id Ikrimah, an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, anna zawja Barirah kana 'abdan aswada yusamma Mughithan, fa khayyaraha ya'ni nabiyya wa amaraha an tattabi'a. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya suami Sayyidah Barirah adalah ia seorang budak berkulit hitam, disebut dengan Mughith. Wa khayyaraha, maka memberikan kenapa dikatakan fasakh?
pengajuan perpisahan itu dari si istri karena kekurangan yang ada pada suami. Nah, itulah hukumnya apabila salah seorang budak memiliki suami budak lalu dia dimerdekakan, maka dia punya hak untuk memilih apakah perkawinannya lanjut atau dia pisah dengan suaminya. Hadis Nabi ini qala hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Jarir an Hisham bin Urwa an Abi an Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fi qissati Barirah qalat kana zawjuha 'abdan fa khayyaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqtarat nafsaha walau kana hurran lam yukhayyirha. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang kisah Sayyidah Barirah yang barusan disampaikan. Qalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, karena zawjuha abdan, adalah suaminya berstatus budak, maka memberikan pilihan kepadanya Sayyidah Barirah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lanjut dengan perkawinanmu atau kamu mau berdiri sendiri. Faqtarat nafsaha, dia pilih dirinya sendiri. Walau kana hurran, kalaulah Sayyidah Barirah, kalaulah suaminya merdeka, jikalau ada ya suami merdeka, lam yukhayyirha, Nabi tidak akan memberikan pilihan kepadanya Sayyidah Barirah. Hadis وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي والوليد بن عقبه عن زائدة عن اسماء عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ان بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا. Nah, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya Sayyidah Barirah khayyaraha, memberikan pilihan kepadanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan adalah suaminya budak sahaya. Babu mengqala kana huran, bab ulama yang berpendapat ada ia suaminya merdeka. Sayyidina Mughith itu bukan budak tapi orang merdeka, tapi tetap diberikan pilihan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti kesepadanan yang dilihat bukan antara budak dan merdeka, tapi karena faktor-faktor yang lain. Hadis ini statusnya juga sahih dari Imam Bukhari. Nah, وبه قال حدثنا ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن اسود عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ان زوجها بريرة كان حرا حين اعتقت وانها خيرت وقالت انا احب ان اكون معه وان لي كذا وكذا. dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya suami Sayyidah Barirah ada ia sudah merdeka. Ketika dimerdekakan ia Sayyidah Barirah, memang suaminya dah merdeka sebelumnya. Maka kalau kita jamak bainad dalilain, maka suaminya yang budak ini adalah budak sebelumnya. Tapi ketika Sayyidah Barirah merdeka, dia juga sudah merdeka duluan. Wa anna khuyyirat, sesungguhnya Sayyidah Barirah tetap diberikan pilihan. Tetap diberikan pilihan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun suaminya sudah merdeka sebelum dia. Karena huran hina utiqat. Faqalat, berkata ya Sayyidah Barirah, ma uhibbu an akuna ma'ah, saya tidak pengen bahwa aku bersamanya. Nah, aku tidak mau bersama lagi. Wa anna li kadza wa kadza, aku punya ini dan ini. Oh, ternyata karena faktor materi. Nah, dia enggak punya apa-apa. Nah, dulu saya nikah dengan dia karena saya adalah budak. Sekarang saya juga sudah merdeka, tapi tidak sepadan. Dia miskin, saya orang kaya. Nah, akhirnya mereka berpisah juga. Babun hatta mata yakunul khiyar, bab sehingga kapan atau sampai kapan ada baginya istri melakukan khiyar. Masanya sampai kapan hak memilih itu? Apakah pas merdeka langsung memilih atau boleh mikir dulu 2 hari 3 hari? Hadis وبه قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الهرمي قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر عن أبان بن صالح عن مجاهد عن هشام بن عروة عن أبيه عن سيدة عائشة رضي الله عنها أن بريرة اعتقت وهي عند مغيث عبد لأبي أحمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها إن قريبك فلا خيار لك. Nah, diriwayatkan daripada
Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala sesungguhnya Sayyidah Barirah u'tiqat telah dimerdekakan. Wahia inda Mughith abdin li ali Abi Ahmad. Beliau dianya Sayyidah Barirah adalah di sisi, maksudnya sebagai istri bagi Sayyidina Mughith, budak bagi keluarga Abi Ahmad. Dia adalah budak keluarga Abi Ahmad. Fa khayyaraha, maka memberikan pilihan kepadanya Sayyidah Barirah oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala laha, berkatalah baginda Nabi kepada Sayyidah Barirah, in qaribaki, jika dia telah menjimakmu maka tidak ada khiyar bagimu. Itu masanya. Pas dia dimerdekakan, sebelum terjadi jima boleh khiyar. Kalau sudah ada jima tidak ada khiyar. Jadi masanya bukan hari, bukan jam, tapi terjadi jima atau tidak terjadi jima. Babun fil mamlukaini, bab tentang dua orang budak yu'taqani, dimerdekakan kedua-duanya ma'an serentak. Suami istri kedua-duanya budak dimerdekakan serentak. Hal tukhayyaru imra'atu, apakah boleh diberikan pilihan kepada istrinya? Hadis. وبه قال حدثنا زهير بن حرب ونصر بن علي قال زهير قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن قاسم عن سيدة عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج قال فسألت النبي عن ذلك فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة. Nah, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya Sayyidah Aisyah aradat menginginkan ia Sayyidah Aisyah an tu'tiqa, bahwa merdekakan ia Sayyidah Aisyah mamlukain, dua orang budak, laha zaujun, yang baginya suami. Nah, dua orang budak yang punya suami. Qala, maka berkata ia Sayyidina Qasim, lalu bertanya ia Sayyidah Aisyah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Fa amaraha, maka memerintahkan ia Nabi akannya Sayyidah Aisyah an tabda'a birrajul, bahwa memulai ia Sayyidah Aisyah memerdekakan suaminya sebelum istrinya. Nah, kalau sempat istrinya duluan nanti dia minta khiyar. Tapi kalau suaminya duluan, nah dia tidak boleh minta khiyar karena dia sudah merdeka ketika suaminya pun sudah merdeka. Artinya kalau serentak tidak boleh khiyar. Nah, serentak maksudnya ini bukan bersamaan, pas-pasan. Tapi di sini ada sedikit jeda. Nabi perintahkan suaminya dulu dimerdekakan, kemudian istrinya. Kalau serentak ada khiyar berarti. Berarti hukum ini dibuat oleh Imam Abu Dawud berdasarkan mafhum mukhalafah daripada redaksi hadis di bawah, amaraha an tabda'a birajul qabla al-mar'ah. Kenapa Nabi suruh dimerdekakan laki-laki dulu sebelum perempuan? Karena kalau dimerdekakan serentak akan terjadi khiyar. Tapi kalau tidak serentak tidak ada khiyar. Nah, secara mafhum mukhalafah dimerdekakan serentak karena mungkin untuk dilakukan serentak, maka mereka akan khiyar. Babun idza aslama ahaduz zaujain, apabila masuk Islam salah satu pasangan suami istri, dia sebelumnya Kristen misalnya atau non muslim, kemudian suaminya masuk Islam atau istrinya masuk Islam, bagaimana cara mereka setelah kejadian tersebut? Nah, وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال يا رسول الله إنها قد كانت أسلمت معي فردوها علي. Rudduha علي. Nah, faraddaha alaihi. Sana faruddaha alaiya.
Betul, faruddaha alaiya kayaknya. Ada dua, kitab saya raddaha alaihi, faruddaha alaiya. Kalau hukum faruddaha alaihi, faraddaha alaihi, itu yang jelas, itu kan tindakan Nabi. Sesungguhnya seorang laki-laki telah datang, keadaan dia Islam di zaman Nabi SAW. Kemudian datanglah istrinya, keadaan dia seorang Muslim, seorang Muslimah. Setelahnya suami datang kepada Nabi mengikrarkan Islamnya. Berkata ia laki-laki, ya Rasulullah, innaha, sesungguhnya istri saya, sungguh ada ia masuk Islam bersama dengan saya. Itu kata laki-laki tersebut. Apa tindakan Nabi? Faraddaha alaih, mengembalikan ia Nabi akannya istri kepadanya suami. Artinya dikembalikan mereka ke dalam ikatan nikah. Kenapa dikembalikan dalam ikatan nikah? Karena kedua-duanya Islam. Jadi kalau suami istri Islam, maka mereka boleh melanjutkan rumah tangga, tidak perlu mengulangi akad nikah. Walaupun dulu mereka nikahnya ngelingi bara api, karena dia si Hindu, atau cuma janji setia di depan gereja Paulus, mana cara nikah mereka itu? Setelah masuk Islam, tidak perlu kita selidiki kamu nikah dulu pakai apa, mana caranya. Oh, kalau kami nikah di suku kami itu dulu itu, tampar wanita itu tampar saya itu udah kawin tuh. Ya sudah, Islam benarkan, nggak perlu diulang lagi. Maka tidak ada satu riwayat pun sahabat yang diulang akad nikahnya oleh Nabi. Nabi nggak cerita akad nikah apa yang mereka buat sebelumnya, nggak perlu diulang. Kalau diulang berarti nikah sebelumnya batal. Kalau nikah sebelumnya batal, berarti nasab semuanya batal. Berarti anak-anak ini yang lahir waktu kafir itu kan semuanya nggak sah jadi hubungannya, hubungan nasabnya batal. Karena bahayanya begitu, memberi efek kepada sesuatu yang sudah terjadi, ya sudah, lanjut saja. Hadis. Hadatsana Nasr bin Ali qala akhbarani Abu Ahmad an Israil an Simak an Ikrimah an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala aslamat imra'atu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatazawwajat faja'a zawjuha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni qad kuntu aslamtu wa alimat bi islami fantazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zawjiha al-akhir wa raddaha ila zawjiha awal. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala aslamat imra'ah, telah masuk Islam seorang wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatazawajat, maka kawin ia wanita. Dia masuk Islam, kawin lagi dengan suami yang lain. Faja'az zawjuha, datanglah suaminya yang pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, berkata ia suami, ya Rasulullah, inni qad kuntu aslamtu, sesungguhnya aku sudah masuk Islam, wa alimat bi islami, dan dia tahu dengan Islamnya aku. Kenapa dia kawin sama yang lain? Saya sudah masuk Islam, dia juga tahu saya sudah masuk Islam. Maka mencopot akannya wanita oleh Rasul dari suaminya yang terakhir. Kitab saya Zawjil Akhar, suami yang lain, lebih mudahnya akhir, suami yang terakhir. Lalu mengembalikan ia Nabi akannya wanita ke suaminya yang pertama. Berarti kalau kedua-duanya masuk Islam, akad nikah tidak batal, sehingga dia tidak layak untuk kawin, dan Nabi cukup mengembalikan kepada suami pertama tanpa akad. Babun ila mata turaddu alaihi imra'atu idza aslama ba'daha, sampai kapan
berapa jeda masa boleh dikembalikan di atasnya suami akan istrinya sang suami apabila suami masuk Islam setelahnya istri. Nah, sebelum kita baca hadisnya, hukum fikih. Nah, apabila seorang suami duluan masuk Islam kemudian disusul oleh istrinya, atau istrinya duluan masuk Islam disusul oleh suaminya, mereka boleh digabungkan kembali dengan nikah pertama walaupun secara non muslim apabila tidak lewat masa iddah. Nah, tidak lewat masa iddah. Tapi kalau lewat masa iddah, misalnya suaminya masuk Islam, kemudian wanita tersebut bukan ahli kitab, tapi kalau suaminya masih Islam, wanita itu ahli kitab, tidak ada masalah. Kenapa? Karena masih boleh nikah dengan ahli kitab. Tapi kalau suaminya Muslim, wanita bukan ahli kitab, atau sebaliknya, wanita tersebut yang masuk Islam, suaminya non-muslim, walaupun ahli kitab sekalipun, mereka tidak boleh berkumpul sampai suaminya masuk Islam. Nah, kalau suaminya masuk Islam seketika iddahnya habis, maka mereka nikah lagi. Tapi kalau suaminya masuk Islam, masih iddahnya masih ada, maka mereka cukup gabung lagi, enggak perlu akad nikah baru, kecuali kejadian khas untuk putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah siapa? Sayyidatina Zainab. Nama suami beliau Sayyidina Mu'az Abul As. Ketika hijrah dari Makkah ke Habasyah, Sayyidatina Zainab dengan suaminya sampai di sana, suaminya terpengaruh sehingga masuk agama Nasrani. Nah, ketika masuk dalam agama Nasrani, maka tentu pisah. Kemudian Nabi membawa putrinya ke Madinah. Sampai di mana menyusulah suami masuk Islam kembali, Nabi gabungkan dengan akad nikah. Nabi gabungkan mereka berdua tanpa akad nikah. Ini khususnya Nabi atau hukum khusus kepada Sayyidatina Zainab, itu tidak boleh berlaku bagi yang lain. Nah, hadis. Wabihi qala hadatsana Abdullah bin Muhammad al-Nufaili qala hadatsana Muhammad bin Salamah wa qala hadatsana Muhammad bin Amri ar-Razi qala hadatsana Salamah yani ibn Fadli wa qala hadatsana Hasan ibn Ali qala hadatsana Yazid al-ma'na kulluhum an ibn Ishaq an Daud ibn Husain an Ikrimah an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Zainab ala Abi As bin nikahil awal lam yuhdith syai'an. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu radda mengembalikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan putrinya beliau Sayyidatina Zainab kepada suaminya Abil As dengan nikah pertama, lam yuhdith syai'an, tidak melakukan ia Nabi, tidak memperbaharui ya Nabi akan apapun. Qala Muhammad bin Amr fi hadisi ba'da sitti sinin, setelah 6 tahun. Qala Hasan bin Ali ba'da sanatain, setelah 2 tahun. Nah, ini sanadnya maqal. Ada kritikan di sana, walaupun hadis ini ada dalam Sunan At-Tirmizi. Nah, maka tidak dipakai oleh ulama Syafi'iyah menjadi dasar hukum. Enggak boleh kalau istrinya sudah masuk Islam 2 tahun setelahnya suaminya kemudian mau gabung lagi, itu enggak sah. Batas yang ditetapkan oleh ulama Syafi'iyah hanya iddah. Tapi kalau mau beritibar langsung dari hadis ini, nah ini khas bagi yang belajar. Dia baca hadisnya, dia belajar, dia amalkan sendiri, enggak perlu sakit saran, itu terserah. Nah, tapi untuk apa diamalkan? Kan gampang saja nikah. Enggak perlu ke KUA kalau memang sudah ada catatan nikah sebelumnya.
Nah, walaupun catatan nikah itu di gereja buku nikahnya. Nah, setelah dia masuk Islam tapi jedahnya lebih daripada masa iddah, tinggal nikah saja di rumah. Itu lebih hati-hati. Babun fiman aslama, orang yang masuk Islam. Wa innahu nisaun aksar min arba. Dia punya istri lebih pada 4. Atau dia punya istri 2 bersaudara. Tentu tidak boleh digabungkan adik kakak. Istrinya berdua bersaudara. Bagaimana caranya? Padahal kuotanya cuma 4. Nah, sementara dia masuk Islam, istrinya 10. Nah, hadis. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشام وقال حدثنا وهب بن بكية قال أخبرنا هشام عن ابن أبي ليل عن حميد بن سمردل عن حارث بن قيس قال مسدد بن أميرة وقال وهب الأسدي قال أسلمت وعندي 8 نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4. Nah, dari Sayyidina Wahab al-Asadi, beliau aslam tu, aku masuk Islam. Wa indi samanu niswa, bersamaku ada 8 wanita, isinya 8. Aku sampaikan hal demikian kepada baginda Nabi SAW. Berkatalah Nabi SAW, ikhtar minhunna arba'an, pilih olehmu darinya 4 saja. Nah, pilih, ini yang susah milihnya. Nah, itu pilih dari urutan atas atau dari urutan bawah. Hah? Biasanya milih dari bawah, nomor 8, nomor 7, nomor 6, nomor 5. 1, 2, 3 pensiun. Nah, suami yang bijak dia tidak akan memilih. Nah, dia akan buat undian. Masukkan namanya ke 8-8-nya, kemudian dibuka undiannya. Yang keluar undiannya lah yang dia pakai. Itu adil namanya. Tapi Nabi tidak memaksakan sampai ke situ. Nah, tapi kalau dia melakukan sebijak-bijaknya seperti itu, alhamdulillah keluar nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itu takdirnya. Bahkan dari riwayat yang lain, Sayyidina siapa nama beliau? Yang masuk Islam istrinya 10 atau 12? Hah? 10. Sayyidina Ghailan kalau tidak salah. Hadis. وبه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفة عن عيسى بن مختار عن ابن أبي ليلى عن حميد بن سمردل عن قيس بن حارث بمعناه. Bima'na, hadis semana dan di atas. Nah. وبه قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن حرير عن أبيه قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيساني عن ضحاك بن فيروز عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختاني قال طلق أيتهما شئت. Nah, qultu aku katakan ya Rasulullah, kata Sayyidina Dhahak bin Fairuz, ini aslam tu, sesungguhnya aku masuk Islam, di bawahku artinya istriku 2 bersaudara, istriku adik kakak. Mana caranya nih? Pada Islam mengatakan wa anta jabau bainal ukhtain, enggak boleh kalian gabungkan 2 bersaudara. Nabi katakan talik, ceraikan ayyatahuma syi'ta, mana salah satu kedua yang kamu mau. Jadi pilih juga. Jadi maknanya kalau terkumpul perkara haram dalam sebuah hubungan pernikahan, maka suami boleh memilihnya. Nah, apa karena jumlah yang lebih, atau karena 2 bersaudara, atau keponakan dan bibi, keponakan dan tante dan sebagainya. Bab idza aslama ahadul abawain liman yakunul walad, apabila masuk Islam salah satu 2 orang tua, bagi siapakah anak? Anak ikut siapa? Hadis. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى
قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع ابن سنان أنه أسلم وأبتي امرأته أن تسلم فأتت النبي فقال ابنتي وهي فاطم أو شبهه فقال رافع ابنتي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية وقال لها اقعدي ناحية قال وأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعوها فمالت الصبية إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها. Nah, ini kasus lain lagi. Contoh bagi umat ini, ada masuk Islam, istrinya ikut. Yang ni dia masuk Islam, istri enggak mau. Diriwayatkan daripada Sayyidina Rafi' bin Sinan, beliau masuk Islam. Wa abati imra'atu, enggan istrinya antuslima, bahwa dia masuk Islam. Fa atatin nabiyya, datang ia wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, berkata ya ibnati, putriku diambil oleh bapaknya Islam, dibawa putri saya. Wahia Fatim, dia masih menyusu. Nah, masih menyusu. Au sabahahu, atau masih mirip dengan Fatim yang menyusu. Wa qala Rafi', berkata Rafi', putriku, itu putriku juga. Maka berkata kepadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian enggak usah bertengkar, duduk kamu di pojok sana. Nah, sama suaminya. Qala laha, Nabi katakan pada istrinya, duduk kamu pojok sana. Pojok ke pojok. Wa aqada sabiyata bainahuma, mendudukkan ia Nabi anak tersebut di antara keduanya. Kemudian Nabi katakan, udwaha, panggil oleh kalian berdua akannya anak. Jadi bapaknya manggil, ibunya manggil. Pada saat itu malatis sabiyah ila ummiha, cenderunglah si sabiyah, si anak perempuan itu kepada ibunya, dan mulai dia memerangkak sama ibunya. Kata Nabi, Allahumma hdiha, ya Allah bimbing dia. Maka cenderunglah si anak kepada ayahnya, lalu Nabi mengambil ia ayah akannya anak. Hadis yang ada di sini hanya sampai di sini, tapi hukum fikih mengatakan, nah, anak itu kepada yang muslim, anak kepada yang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ulama tidak mengambil hukum proses, tapi ulama mengambil ucapan Nabi, Allahumma hdiha. Keinginannya Nabi apa? Keinginan Nabi anak itu dapatkan bimbingan sehingga disatukan dengan orang tuanya yang muslim. Beda halnya dengan perceraian. Kalau perceraian, kalau kedua-duanya muslim, maka hak asuh anak di bawah usia 7 tahun itu maknya. Tapi kalau sudah 7 tahun, dipanggillah mak bapak ke pengadilan, kemudian diberikan hak memilih kepada anak tersebut. Nah, karena dia sudah memayis, kira-kira kelas 1 SD, mau ikut bapak atau ikut ibu. Nah, anaknya mikir, ikut bapak makan terjamin, tapi tidur nggak terurus. Kalau ikut ibu, tidur terjamin, makan terganggu. Pilih yang mana? Kalau ikut bapak jam 8 masih di kedai, ini makan mie anaknya, sedang makan mie, bapak bisa makan lah. Bapaknya masih main domino, anaknya dan nganggu. Tapi ikut ibu di rumah, mau tidur cukup, tapi yang mau dimakan apa nih? Nah begitu. Itu maka jangan bercerai, bikin pusing anak. Anak yang kecil usia begitu terbebani mentalnya.
Nah, ketika terbebani mentalnya, terganggu fisiologisnya, nah nanti mengamuk dia, jadi anak nakal. Nah, itu hasil bronkenham. Oh, Masya Allah. Itu gara-gara cerai, itu gara-gara bapak. Maka jangan cerai. Nah, bagaimana gak usah cerai. Lalu mana caranya? Hah? Proses dari awal dijaga baik-baik. Nah, ini awal-awal keburu-buru belinya, nyesal belakangan. Istikharah dulu. Babun fil li'an, bab tentang li'an. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أويمر بن أشقر الأجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أن يقتلوه فتقتلونه أم كيف يفعل سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وأباها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه ويمر فقال له يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها فقال أويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل أويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أن يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبك قرآن فاذهب فأت بها قال سهل فتلا أنا وأنا مع الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال أويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها أويمر ثلاثا قبل أن يأمره والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت تلك سنة متلائمين. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Sahal, sesungguhnya Sayyidina Sahal bin Sa'd As-Sa'idi, sesungguhnya Sayyidina Sahal bin Sa'd As-Sa'idi akhbarahu menceritakan kepada Ibnu Syihab, sesungguhnya Sayyidina Uwaimir bin Asqar Al-Ajlani ja'a, beliau datang menjumpai sahabat yang lain bernama Sayyidina Asim bin Adi. Faqala lahu, berkata Sayyidina Uwaimir kepada Sayyidina Asim, ya Asim, ara'aita rajulan, apa pendapatmu? Ara'aita rajulan, apa pendapatmu tentang seseorang wajada ma'i imro'atihi, yang mendapatkan bersama istrinya ada laki-laki lain. Capek-capek dia pulang dari tambang, kemudian pergi ke rumah, ketemu laki-laki lain bersama istrinya. Bukan tukang paket di luar rumah, tapi tukang paket di atas istrinya. Nah, itu rumusnya jelas. Ayat tuluh, apakah dia membunuh laki-laki itu? Kalau dia bunuh laki-laki itu, fataktuluna, maka kalian akan membunuh orang tersebut karena dia telah membunuh. Am kaifa yaf'al, atau bagaimana dia berbuat? Dia cari 4 saksi keluar, pulang dan cari 4 saksi, kejadian sudah selesai. Salli, tolong tanyakan kepada wahai Asim, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian itu. Fasalah Asim, bertanyalah Sayyidina Asim kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pertanyaan tersebut. Fakariha Rasulullah, membenci, tidak senang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masalah-masalah seperti itu. Wa abaha, menjelek-jelekkan ya Nabi akannya masalah seperti itu.
sehingga merasa berat, merasa terbebani terhadap Sayyidina Asim masami'a, oleh apa yang telah dia dengarkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma raja'a Asim ila ahli, tatkala kembali Sayyidina Asim kepada keluarganya, ternyata dia orang kampungnya Sayyidina Uwaimir. Datanglah kepada Sayyidina Asim oleh Sayyidina Uwaimir. Nah, ini sama dengan Sayyidina Umar yang tinggal di pinggiran kota Madinah, yang beliau bergiliran datang ke Nabawi, sekali tetangganya, sekali beliau. Nah, begitu kira-kira dengan Sayyidina Asim dan Sayyidina Uwaimir. Kenapa enggak beliau langsung yang menanyakan? Karena jarak yang jauh dengan Madinah, yang mungkin datang setiap hari. Maka pada hari itu Sayyidina Asim yang datang titip soal, titip pertanyaan kepada Nabi. Pas dia pulang selesai salat Isya atau malam, datang kepadanya Sayyidina Uwaimir, Sayyidina Asim dan Sayyidina Uwaimir. Faqala lahu, berkatalah Sayyidina Uwaimir kepada Asim, ya Asim, maza qala laka Rasulullah, apa yang mengatakan kepadamu oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan yang saya ajukan? Berkata Sayyidina Asim, lam ta'tini bi khairin, kamu tidak membawa kepadaku kebaikan. Nah, pertanyaan kamu bukan membawa kebaikan. Sungguh membenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan pertanyaan yang aku tanyakan kepadanya Nabi, tentangnya pertanyaan. Dapat nasihat panjang saya pertanyaan begituan. Berkata Sayyidina Uwaimir, demi Allah la antahi, aku tidak akan berhenti sampai aku yang menanyakan pertanyaan itu, hatta as'alahu, sampai aku yang bertanya kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anha, untuknya pertanyaan. Datanglah Sayyidina Uwaimir radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga belum mendatangi Sayyidina Pak Akbala, menghadap, nanti berangkat menghadap oleh Sayyidina Uwaimir, sehingga belum mendatangi Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa wastan nas, dianya baginda Nabi ada di tengah-tengah sahabat, sedang duduk. Berkata ya Sayyidina Uwaimir, ya Rasulullah, ara'aita rajulan, apa pendapatmu tentang seseorang wajada ma'am imra'atihi, yang dia menemukan bersama istrinya ada laki-laki lain, apakah dia akan membunuh laki-laki tersebut? Kalau dia bunuhnya, pasti kalian akan membunuh orang yang membunuh itu. Sama hari ini dia bunuh orang yang mengganggu istrinya, malah dia dipenjarakan. Oke, fayaf'al, atau bagaimana dia harus berbuat? Berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad unzila fika wa fi sahibatika Qur'anun, sungguh telah diturunkan tentang kasusmu dan kasus istrimu akan Al-Qur'an. Fadhhab, pergilah kamu, fa'ti biha, bawa dia ke sini. Nabi ternyata tahu, ternyata ini kasusnya beliau. Beliau enggak mau langsung bertanya kepada Nabi, mungkin perasaannya malu. Berkatalah Sayyidina Sahal, singkat cerita, dia pulang ke rumah, dibawa istrinya, kemudian dihadapkan kepada Nabi. Kemudian dikatakan betul kejadian itu, istrinya membantah macam-macam, yang pada kesimpulannya tala'ana, saling menyampaikan kalimat li'an kedua-duanya. Nah, kalimat li'an ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Laki-laki bersumpah 4 kali, Ashhadu billahi innani la minas sadiqin fima ramaitu hadhi bidzina. Naam, wa inna hadzal walad laisa minni. 4 kali bersaksi dengan Allah, ini adalah terlibat dengan zina, anak ini bukan anakku. 4 kali. Setelah 4 kali dinasihati oleh hakim untuk berfikir-fikir dulu, besar bahayanya sumpah. Setelah itu baru dikatakan wa anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin, dia siap menerima kutukan Allah kalau dia bohong. Maka pada saat itu terjadilah beberapa hukum. 1, istrinya wajib dirajam karena dia sudah pasti berzina setelah menikah. Yang kedua, putus hubungan suami istri. Yang ketiga, putus hubungan nasab dengan anak. Kemudian istrinya akan selamat.
kalau dia mau berlian juga, bersumpah. Maka bunyi sumpahnya, asyhadu billahi innahu laminal kadhibin fima romani bidzina. Dia katakan, demi Allah ini pembohong atas tujuannya kepadaku dari zina 4 kali. Kemudian kali yang kelima dia katakan, inna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Dia siap menerima murka Allah kalau suaminya memang benar. Kalimatnya kata ulama enggak boleh diganti. Laki-laki laknatullah, istri ghadaballah. Karena itu ada teks dari ayat langsung. Itu namanya li'an. Itu maknanya tala'ana. Wa ana, saya waktu itu, kata Sayyidina Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, bersama manusia yang lain, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha, maka tak kala selesailah keduanya suami istri melontarkan kalimat li'an. Qala Uwaimir, berkata Sayyidina Umar, kadzabtu 'alaiha ya Rasulullah in amsaktuha. Aku bohong terhadapnya Nabi. Aku menuduhkan bohong kepadanya wahai Rasul kalau aku masih mempertahankannya. Enggak benar tuduhan saya berarti kalau masih dia istri saya. Lalu dia ceraikan istrinya talak 3. Talaqaha Uwaimir, menceraikan akannya wanita oleh Sayyidina Uwaimir talak 3 sebelum memerintahkan akannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Syihab, adalah demikian, itu sunnahnya. Memang ketetapan hukum, 2 orang yang berlian tidak boleh lagi bersama, mesti cerai. Nah, riwayat yang lain, Nabi memprediksikan kalaulah sekiranya anaknya lahir nanti begini-begini, berarti suaminya benar. Kalau ternyata bentuknya begini, berarti istrinya benar. Ternyata lihat dari anak, suaminya benar. Ini anaknya enggak cocok dengan suaminya. Nah, berarti beda bapak. Ini bapak dapat di mana? Nah, setelah itu apa kata Rasul? Kalau aku menghukumi sesuai dengan yang sesungguhnya, ini sudah berhak untuk dirajam. Tapi nahnu nahkumu bidzawahir. Nah, kalau sudah bersumpah dengan nama Allah, kita percaya saja, jangan lagi tuduh dia berbohong. Wallahi demi Allah saya buat begini, ya selesai, kita percaya. Urusannya dia bohong, nanti urusan di akhirat kelak. Nah, itu besarnya bahaya kalau menggunakan nama Allah dalam hal tersebut. Hadis. Ini qala sana Abdul Aziz ibn Yahya qala sana Muhammad ibn Salamah an Muhammad ibn Ishaq qala hadatsani Abbas ibn Sahal an Nabi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Asim ibn Adi amsikil mar'ata indaka hatta tanida. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abbas bin Sahal dari ayah beliau Sayyidina Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Asim bin Adi, amsikil mar'ah, pertahankan olehmu istrimu tersebut bersamamu sampai dia melahirkan. Hadis. Wabihi qala sana Muhammad ibn Salih qala sana Ibnu Wahab qala akhbarani Yunus an Ibni Syihab an Sahal ibn Sa'ad al-Sa'idi qala hadartu li'annahuma inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu khamsa asrata sanatan wa saqal hadith qala fihi thumma kharajat hamilan fakana al-waladu yud'a ila ummi. Diriwayatkan dari Sayyidina Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, hadartu li'anahuma, aku hadir waktu proses li'an kedua-duanya di dekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana ibnu khamsata asar sana. Waktu itu aku berusia 15 tahun. Wasaqal hadis, menunjukkan hadis seperti kisah di atas. Qala fihi, kemudian ada penambahan pada hadis di sini, summa kharajat hamilan, kemudian keluar ia istri Sayyidina Uwaimir dalam keadaan hamil, maka adalah anak itu dinisbahkan kepada maknya. Nah, nisbah kepada maknya, bukan kepada bapaknya. Hadis. Wabihi qala sana Muhammad ibn Ja'far al-Warqani qala akhbarana Ibrahim yani ibn Sa'ad an Zuhri an Sahal ibn Sa'ad fi khabar al-mutala'inain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam absiruha fa in ja'at bihi
أجل عينين عظيم اليتين فلا أراه إلا قد صدق وإن جاءت به حيميرا كأنه وهرة فلا أراه إلا كاذبا قال فجعت به على نأتي المكروه. Ini yang diprediksi oleh Nabi dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu anhu tentang hadis tentang cerita mutala'inain, dua suami istri yang saling melakukan li'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, absiruha, perhatikan olehmu akannya wanita tersebut. Fa in ja'at bihi, maka jika melahirkan ia wanita dengannya anak, fa in ja'at bihi ad'ajal ainain, ad'aj artinya hitam pekat kedua matanya dan sangat putihnya, itu nama ad'aj, hitamnya pekat, putihnya jernih. Apabila ad'ad dua matanya, azimal al-yatain, besar dua pinggulnya, nah pinggulnya besar, fala urahu, maka tidak aku melihatnya kecuali qad sadaq, sungguh dia benar, berarti suaminya benar. Kalau anak itu, bayi itu lahir nanti, pinggulnya besar kedua-duanya, mata hitamnya pekat, mata putihnya bening, suaminya benar. Wa in ja'at bihi, jika melahirkan ia wanita dengannya anak, uhaimir, uhaimir tasghir daripada merah, nah ahmar, merah, warna kulitnya merah, ka'annahu wahara, sepertinya anak seperti hewan kecil yang berwarna merah yang nempel di tanah. Apa itu? Cacing? Kan cacing nempel di tanah. Buaibah, tasghir pada dabbah, hewan kecil, hamra, warna merah, nempel di tanah. Hewan kecil nempel di tanah, warna merah. Nggak tahu apa itu. Kaki seribu? Iya, kayak kaki seribu kan warna merah itu. Ada yang kaki seribu yang kecil yang banyak di tai-tai kerbau, warna merah. Nah itu warna merah kayak gitu warna kulitnya. Nah badannya juga kecil sehingga dikatakan uhaimir. Fala urahu, maka tidak aku melihat akannya suami kecuali pembohong. Qala, berkata ya Sayyidina Sahal bin Sa'ad, telah dicek, diperhatikan, ditunggu, faja'at bihi, melahirkan ia wanita dengannya anak di atas sifat yang dibenci oleh Nabi. Ternyata pinggulnya besar. Oh ini betul, ini bukan anak si Asim ini. Anak Asim pasti nggak besar gini pinggulnya, kecil, merah kulitnya. Masya Allah, itu kira-kira penyebabnya kenapa dia berselingkuh. Karena suaminya, kalau nikah dan suaminya, antum bayangkan tuh, anaknya warna kulitnya merah kan identik dengan bahasa apa itu ya, bahasa nggak baik untuk anak kulit. Kemudian kecil, kemudian ini dapat calon bibit yang baik, mata hitam, bening, pinggul besar. Bagaimana? Ini kasus keluarga, belajar daripada hadis-hadis begini. Khair, supaya enggak terjadi perselingkuhan seperti itu, maka disarankan kepada yang belum berkahwin mencari yang setara. Ini nikah sama artis dangdut, 2 bulan diceraikan oleh artis, setara lah dengan antum. Kalau antum hilang, dia mencari, itulah minimal. Kalau antum hilang, dia nggak kepikiran.
Nah, itu bahaya itu syaratnya. Hadis وبه قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا فريابي عن الأوزاعي عن زهري kalau gitu nggak tamat kitabnya. بهذا الخبر قال فكان يدعى يكني الولد لأمه. Nah, adalah diserukan, dinisbahkan yakni anak kepada maknya. Hadis وبه حدثنا حماد بن عمر ابن السرهي قال حدثنا ابن وهاب عن إياد بن عبد الله الفيري وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الخبر قال فطلقها ثلاثة تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنقذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة. ya kan Sayyidina Sahal bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu pada hadzal khabar tentang kisah ini. Apa kata Sayyidina Sa'ad? Kata Sayyidina Sahal, talaqaha, menceraikan ia Sayyidina Asib akannya wanita 3 talak di dekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anfadhahu, meloloskan akannya talak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana masunya inna nabi, adalah apa saja yang dibuat, dibikin, dilakukan di dekat baginda Nabi itu adalah sunnah. Nah, walaupun tidak ada perintah dari Nabi, tapi Nabi melihatnya dan Nabi membiarkannya, meloloskannya. Qala Sahlun, hadatu hadza, aku hadiri acara ini atau kasus ini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pamratis sunnatu ba'du fi mutala'inain, berlakulah sunnah setelah itu pada 2 orang berlian, ayu farraqa bainahuma, bahwa dipisahkan di antara keduanya, thumma la yajtami'ani abada, kemudian tidak boleh berkumpul kedua-duanya selama-lamanya. Walaupun istrinya itu sudah menikah dengan laki-laki lain, kemudian sudah cerai secara alami, istri tidak boleh kembali kepada suami pertama. Bahkan ulama katakan kalau nanti di surga ada akad nikah, itu boleh nikah antara saudara dan saudari kandung. Nah, tetapi orang yang berlian tidak boleh menikah. Hadis. وبه قال حدثنا مسدد ووهاب ابن البيان ومحمد ابن عمر ابن سراء وعمر ابن عثمان قالوا قال حدثنا سفيان قالوا sudah. قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل ابن سعد قال مسدد قال شهدت متلاعينين Nah, على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 أسرة ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلاعنا وتم حديث مسدد. وقال آخرون إنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين فقال الرجل كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها لم يقل بعدهم عليها. Sayyidina Sahal bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu anhu qala Imam Musaddad qala syahidtu, ini hadis qala syahid itu adalah qalanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Qala Musaddad maksudnya perkataan Sayyidina Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, riwayat Imam Musaddad guru Imam Abu Daud. Nah, qala Musaddad qala syahidtu, berkata ia Sayyidina Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, aku menyaksikan 2 orang melakukan li'an di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal aku waktu itu usia 15 tahun. Wa farqa bainahuma, memisahkan antara keduanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan li'an kedua-duanya. Kemudian sempurnalah hadis Musaddad sampai di sini. Berkata ulama yang lain, perawi yang lain, sesungguhnya beliau Sayyidina Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi menyaksikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara 2 yang berlian. Faqala rajul, berkata laki-laki tersebut, di sini adalah Sayyidina Asib, kadzabtu 'alaiha, aku berbohong kepadanya wahai Nabi jika aku masih mempertahankannya. Lam yakul ba'duhum, tidak mengatakan oleh sebagian mereka perawi yang lain kalimat 'alaiha, cuman kadzabtu ya Rasulullah in amsaktuha,
Begitu memang aturan dalam mustalahul hadis kepada perawi hadis, roba beda satu huruf atau beda satu kalimat saja mesti disebutkan. Qala al-akharun kadzabtu 'alaiha, qala ba'duhum enggak ada 'alaihanya, kadzabtu ya Rasulullah, enggak pakai 'alaiha. Hadis. وبه قال سليمان بن داود الأتاكي قال فليح عن الزهري عن سهل بن سعد في هذا الحديث وكانت حاملا فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها. Diriwayatkan daripada Sayyidina Sahal bin Sa'ad pada ini hadis, wakanan ada ya wanita tu hamil. Nah, memang perawinya sahabat Sayyidina Sahal As-Sa'idi, tapi kalau riwayat guru Imam Abu Sulaiman bin Daud itu ada kalimat kanat hamilan, ada wanita itu hamil, lalu mengingkari Sayyidina Asim akan kehamilannya. Maka adalah anaknya wanita itu diserukan, maksudnya dinisbahkan kepada ibunya. Kemudian berlakulah sunnah fil miras, pada harta warisan, ayyarisaha, bahwa mewarisi ia anak akannya si ibu, wa tarisu minhu, dan mewarisi ia si ibu darinya si anak, ma faradallah, akan apa yang dibagikan, ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal baginya si ibu. Tapi tidak ada hukum waris antara anak dengan bapaknya. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ilaik. Qala hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Jarir an al-Amash an Ibrahim an al-Qama bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala inna lailatu jumu'atin fil masjid idh dakhala rajulun min al-ansar fil masjid fa qala law anna rajulan wajada ma'a imratihi rajulan fatakallama bihi jalatumuhu aw qataltumuhu fa in sakata ala ghaizin wallahi la as'alanna anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma kana min al-ghad ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fas'alahu faqala law anna rajulan wajada ma'a imratihi rajulan fatakallama bihi jalatumuhu aw qataltumuhu aw sakata ala ghaizin faqala Allah maftah wa ja'ala yatuhu fa nazalat ayatul li'an walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum. Hadhihi al-ayah famutliya bihi dzalika ar-rajul min bainin nas faja'a huwa wa mu'atuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatala'ana fasyahida rajul arba'a syahadatin billah innahu laminas shadiqin thumma la'ana al-khamisata alaihi in kana minal kadhibin qala fa dhahabat litalta'ina faqala laha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma fa'abat fa fa'alat falamma adbara qala la'allaha an taji'a bihi aswada ja'dan faja'at bi aswada ja'dan. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ini kisah lain lagi masih tentang li'an. Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, inna, sesungguhnya kami, la lailatu jumu'atin, sungguh di malam Jumat di dalam masjid, kami sedang duduk-duduk malam Jumat di masjid setelah yasinan. Ngobrol pengurus yang pengurus, siapa yang bagaimana jadwal khutbah, kemudian jadwal penggalan Ramadan besok, didikan subuh, macam-macam dia bahas. Tiba-tiba masuklah salah seorang dari Ansar di ke masjid. Faqala, berkata orang Ansar ini, coba kalian pikirkan, ada soal fikih. Lau anna rajulan, jikalau sesungguhnya seorang laki-laki, wajada ma imraati, menemukan bersama istrinya rajulan, laki-laki yang lain, fatakallama bihi jalatumuhu, maka berbicara dengannya. Fatakallama bihi, takallama bihi, berbicara ia laki-laki perihal laki-laki tersebut. Jalatumuhu, kalian cambukkannya. Au qatala, atau dia berkata qataltumu, kalian bunuh akannya. Masya Allah, salah. Lau anna rajulan, jikalau sesungguhnya seorang laki-laki, wajada ma imraati, menemukan bersama istrinya rajulan, laki-laki yang lain,
fatakallama bihi, lalu berbicara ia laki-laki tersebut dengan kasus itu. Dia ngobrol, saya menemukan laki-laki itu menggauli istri saya. Nah, jalatumuh, kalian akan mencambuk dia karena mengatakan itu tuduhan zina. Au qatala, atau laki-laki itu enggak ngomong, cuman dipengkal aja kepala laki-laki yang menggauli istrinya. Qataltu, demi Allah sungguh aku akan bertanya tentangnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sampai akhir, Fabatuliya bihi dzalika rajul, ditimpa musibah dengan kejadian tersebut akan laki-laki yang bertanya itu dari sekian manusia, min bainin nas, dari antara manusia. Faja'ahu, datanglah dianya laki-laki dan istrinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katalah ana, maka saling berlian kedua-duanya. Fasyahida rajul, memberikan kesaksian oleh laki-laki tersebut, arba'a syahadatin billah, 4 kesaksian dengan Allah. Asyhadu billah innahu laminas shadiqin, sesungguhnya dia termasuk orang jujur. Summa la'anal khamisah, kemudian dia niat menerima kutukan, la'ana, bersedia menerima kutukan, al-khamisah, pada kali kelima, alaihi, terhadapnya laki-laki, ingkana minal kadhibin. Qala, berkata dia Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, fazahabat, maka pergi ya wanita untuk berlian juga. Dia mau juga berlian. Berkata kepadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma, cukup, tahan." Fa'abat, dia enggan. Tetap aja dia melakukan lian. Falamma adbara, maka telah pulanglah kedua-duanya. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allaha, semoga saja wanita ini antaji'a bihi, melahirkan ia wanita dengannya anak aswada jahdan, berkulit hitam, berambut keriting. Nah, faja'at bi, memang melahirkan ia wanita dengannya anak yang berkulit hitam, berambut keriting, menunjukkan bahasanya tuduhan suaminya benar. Wallahu a'lam bishawab. Alaihi marji wal ma'ab. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.